Hidup kita yang menjadi chef adalah Allah. Yang kadang-kadang antara selera hidup kita dengan selera Allah itu bisa berbeda. Halo para sedulur, jumpa dengan saya lagi Momojai. Saat ini saya sedang menikmati camilan, katanya sih khas dari Cirebon, namanya tahu gejrot. Saya tidak beli, saya buat sendiri di rumah dan saya menikmatinya selera pedas. Bahan-bahannya apa saja untuk buat tahu gejrot. Ternyata simpel banget, simpel, sederhana, dan enak. Apalagi bagi kalian yang berselera pedas, saya kira cocok dengan tahu gejrot ini. Kita saksikan ya apa yang saya buat ya. Tapi tolong kasih like ya dan kasih komentar tentang video saya ini. Mungkin saya kurang apa dalam cara memasaknya, cara mengolahnya. Tolong dong kasih masukan ya, supaya nanti saya berikutnya juga bisa buat yang lebih baik. Dan yang belum subscribe, tolong subscribe. Para sedulur, untuk bahan-bahan membuat tahu gejrot, saya siapkan tahu pong yang nanti akan saya goreng lagi. Lalu untuk kuahnya saya siapkan air asam, ditambah gula merah, gula pasir, garam. Ini tujuannya untuk menguatkan rasa manisnya. Lalu ditambah dengan kecap manis ya. Untuk bahan yang diulek, bawang merah, lalu bawang putih, cabai rawit, dan minyak goreng untuk menggoreng tahu. Saya menyediakan bumbu-bumbu dengan menurut perkiraan saya saja, menurut keyakinan saya, sehingga saya tidak pakai ukuran. Saya merebus air 1,5 gelas, lalu saya masukkan asam, lalu gula merah, gula pasir, dan garam saya masukkan. Kecap. Sudah mendidih kuahnya.
Setelah mendidih agak lama, saya matikan kompornya dan saya siap untuk goreng tahu dan ngulek bumbu. Ada bawang merah, bawang putih, sama lombok. Tapi saya akan menggoreng tahu dulu. Panaskan minyak untuk goreng tahu dengan api yang kecil aja. Para sedulur, kita masing-masing pasti mempunyai kesukaan makanan yang bisa berbeda satu dengan yang lainnya. Dan selera makanan kita pun juga bisa berbeda. Ada yang seleranya makanan dengan rasa dominan agak asin, manis, pedas. Nah, seperti saya ini, selera makannya itu adalah makanan-makanan yang pedas. Ya. Ada yang suka bakso, ada yang suka sate, ada yang suka gudangan, suka pecel, ya. Ada yang mungkin tidak suka makanan-makanan di luar, lebih senang makanan di dalam. Yang jelas bahwa setiap pribadi itu mempunyai selera makanan yang satu dengan yang lainnya bisa berbeda. Ya, sehingga akan terasa nikmat kalau kita makan makanan yang sesuai
dengan keinginan kita, sesuai dengan selera kita, sesuai dengan apa yang kita senangi. Dan saya kira itu wajar saja ya, baik ya. Tapi bagaimana dengan hidup kita? Apakah hidup kita selalu sesuai dengan selera kita? Sebentar, kita lihat dulu. Kalau kita mengikuti selera kita, pasti pada umumnya ingin hidup itu berselera yang bahagia. Selera yang serba kecukupan, harta berlimpah, punya jabatan dan sebagainya yang bisa menyenangkan diri kita. Tetapi apakah selera kita itu akan selalu terpenuhi? Kalau kita makan, kita bisa memenuhi selera kita. Kita datang ke warung makan atau rumah makan, ya, kita masih bisa custom, bisa request apa yang kita sukai. Oh, tolong ditambahi kecapnya. Oh, tolong ditambahi lomboknya atau sambalnya supaya lebih pedas. Dan chef itu akan mengikuti selera kita. Nah, hidup kita yang menjadi chef adalah Allah. Yang kadang-kadang antara selera hidup kita dengan selera Allah itu bisa berbeda. Maka kadang-kadang nggak nyambung. Tetapi apakah kita harus memaksakan diri kita, selera kita untuk hidup kita? Nah, harusnya ya kita menyesuaikan dengan chef kehidupan kita, yaitu Allah. Allah pasti akan memberikan selera yang terbaik untuk kita. Maka kita harus bisa menerima selera dari Allah itu untuk hidup yang lebih baik, hidup yang baik. Ngomong soal ini kok jadi ingat mengenai hidup kita ya. Padahal menikmati tahu gejrot gini aja sudah enak, apalagi yang pedas ya. Tadi saya nggak ngitung lomboknya. Oke lah, yang penting bahwa yuk kita bisa menikmati sesuai dengan selera kita, tetapi kita juga bisa menikmati hidup kita sesuai dengan selera chef hidup kita, yaitu Allah sendiri. Berkah dalam.